Halo guys, kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita sebelumnya, yaitu mengkonvert desain Figma menjadi HTML CSS yang responsif. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan section footer. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ke bagian footer, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki untuk carousel kegiatan terbaru kita. Coba kita perhatikan di sini, ketika page-nya di zoom, page yang lainnya ini ukurannya fix, sementara carousel kita tetap 80% dari layar. Untuk itu mari kita samakan dulu. Kalau kita cek di sini, itu width-nya lebih kurang sama dengan yang di atas ya. Kalau kita cek di sini, untuk section ini di info section ya, wrapper info section ini width-nya 890 pixel. Untuk itu di sini kita ubah juga untuk carouselnya. Carousel ini wrappernya di outer ya, outer wrapper carousel kita tambahkan widthnya menjadi 890 pixel supaya sama dengan section yang di atasnya. Oke, kita kopikan ini ke dalam 1200 ya guys. Kalau kita cek yang di sini, yang info tadi dia masuknya di 1200, line 642. CSS Prope 642. Kita tambahkan di bawahnya. Atau karena dia ini sama, kita bisa gabungkan dia dengan yang di atas. Caranya tambahkan koma, lalu kopikan kelas yang terbaru. Jadi yang di bawah ini bisa dihapus. Oke, simpan dan refresh. Oke, sekarang sudah diperbaiki ya. Selanjutnya kita akan membuat footer. Masuk ke indeks HTML. Pada bagian paling bawah, ini kita bikin tag HTML5 footer. Di dalam footer kita mau bikin container. Tapi kalau kita cek di Figma-nya, ini width-nya full layar, jadi nggak di tengah. Full kiri kanan layarnya. Untuk itu di sini kita akan bikin nama kelasnya container fluid. Ya, terserah namanya container full juga boleh. Tapi kalau yang sudah pernah pakai Bootstrap, ini container fluid namanya. Terus di sini karena kolom footer ini ada 3, maka di sini kita akan bikin item footer kali 3. Nah, langsung terbuat 3. Itu fitur dari extension Emmet ya guys. Lalu kita mau kasih nama juga lah setiap item nih. Misalnya ini item footer 1. Ini item footer 2 karena isinya nanti kan perlu di style berbeda-beda. Item footer 3. Nah, item footer 1 ini isinya kan logo. Untuk itu kita ekspor dulu logonya yang ada di Figma. Logo. Mana ini ya. Logo diekspor, formatnya SVG. Klik ekspor, kita masukkan ke dalam HTML kita di folder img. Kita kasih nama misalnya logo footer. Oke. Lalu di sini kita inputkan tag HTML5 img. Source-nya kita masuk ke dalam folder img. Lalu logo footer. Nah, alt text-nya logo footer aja, kelasnya logo footer juga. Nah, pada bagian yang kedua, kalau kita lihat di sini ada title-nya ya, ada title-nya sama yaitu punya garis di bawahnya. Untuk itu kita tambahkan di sini misalnya kelasnya title atau H3 aja. Nama kontak ya. Kontak. Terus di bawah kontak ini ada icon-icon. Nah, ikonnya kita akan menggunakan font awesome sekarang ini. Untuk itu pertama kita buka dulu font awesome-nya. Font awesome sebelumnya kita ambil dulu CSS-nya ya.
font awesome 5 CDN. Jadi kita mau pakai yang versi CDN-nya saja. Jadi untuk menggunakan fitur CDN ini kita perlu koneksi internet ya guys. Pilih versi 5.15 saja. Terus yang di sini kita copy. Yang gambar rantai ini kita klik, maka otomatis di copy. Lalu dipastikan dia pada bagian head. Karena semua CSS kita kan disimpannya di dalam head. Kita masukkan dia di atas style.css. Buka dulu link rel style sheet href-nya, kita pastikan yang tadi. Oke, kalau sudah kita simpan, lalu kita pindah lagi ke bawah. Kita akan masuk ke bagian ini ya, di footer 2. Karena dia berupa urutannya ke bawah, saya mau simpan dia dalam bentuk list saja. UL, LI kayak gini. Terus di dalam LI, kita akan ambil logonya, bukan logo, ikonnya. Untuk ngambil icon ini, kita masuk ke sini, font 1005 icon. Ya, kita klik yang paling atas. Nah, di sini ada versinya, kita samakan dulu 5.15. Lalu kita ketikkan pencariannya namanya WhatsApp. WhatsApp. Nah, ini dia. Kalau sudah ketemu, kita klik ikonnya, lalu diklik kode yang ada di sini. Ini untuk HTML, ini untuk React, Vue.js. Karena kita pakai HTML, kita pakai ini aja. Diklik. Ini ada keterangan copy ya, sudah di copy. Lalu dipaste di sini, spasi. Kemudian untuk namanya ini, supaya kita bisa kasih stylenya juga nanti. Ini kita copy aja semua dulu ya, supaya gampang. Ini nomor HP-nya kita masukkan ke dalam tag HTML pembantu, yaitu span. Nah, gini. Terus untuk yang di bawah Twitter ya, kita ambil lagi LI, kemudian ambil lagi icon Twitter di sini di font awesome-nya. Twitter, ini dia, diklik, kopikan kode HTML-nya, masuk lagi ke sini, spasi, span, lalu masukkan ID atau username-nya. Terus LI lagi. Di sini yang terakhir, bukan terakhir sih, cuma ini kayaknya Facebook. Kita ambil di sini Facebook. Facebooknya yang bulat. Copy HTML, masuk ke sini. Spasi. Lalu span. Masukkan username-nya. Ya. LI lagi. Terus untuk email kita menggunakan envelope, nama ikonnya. Envelope-nya ini kita copy, masuk ke sini, spasi span, lalu masukkan emailnya di antara tag span. Oke, ini dihapus. Ini juga kita rapikan. Coba kita cek apakah ikonnya sudah muncul, refresh. Nah, ikonnya sudah muncul ya guys. Selanjutnya kita akan munculkan yang ketiga. Yang ketiga ini namanya, kita copy aja ya dari atas ya. Yang ketiga, lokasi musola. Lokasi musola. Ini iframe. Kita akan ambil mapnya dari Google. Nggak usah, kita ambil dari Google Map dulu. Map. Kita cari di sini Musola Ar-Rahman Ladang Kaladi ya, Musola Ar-Rahman Ladang Kaladi. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita klik yang garis 3 ini. Lalu bagikan atau sematkan peta. Kalau bahasa Inggris disesuaikan aja, nanti perhatikan aja ikonnya. Lalu pilih sematkan peta, salin HTML. Nah, kita paste di sini. Simpan. Dan coba di refresh.
Nah, sekarang mapnya sudah muncul. Selanjutnya seperti biasa kita akan memberikan style untuk footer ini dari mobilenya terlebih dahulu. Oke, ini kita pindahkan lagi ke kanan seperti ini. Kita masuk dulu ke bagian footer ya. Tag HTML5 footer. Langsung saja kita buat di style.css, masuk ke 320 footer. Nah, background colornya bukan background color ya, karena dia kalau kita cek di Figma, dia ada apa teksturnya. Jadi ini gabungan antara image dan warna. Begitu background titik 2 URL. Kita cari dulu URL-nya di img ya, folder img. Terus ada di sini, coba kita cek img, ada namanya pattern green. Pattern green titik png. Dan supaya dia menutupi semuanya tanpa mempengaruhi ukuran dari teksturnya, maka di sini kita pilih repeat. Jadi dia akan diulang-ulang sampai menutupi semua page footer. Lalu setelah background kita mau kasih juga padding ya. Padding atas bawahnya 40 pixel, kiri kanan 10%. 10%, jadi kiri dan kanan 20%, sehingga lebarnya menjadi 80% nanti isi kontennya. Kemudian karena ini gabungan, kita tambahkan di sini warna ya, warna green. Warna greennya apa? Coba kita cek. Kita kopikan di sini. Lalu supaya warna ini bisa digabungkan dengan pattern green, coba kita lihat dulu perubahannya ya. Nah, sekarang yang kayak gini, yang green apanya nggak muncul warnanya, yang muncul cuma background image-nya saja. Nah, di sini kita bisa pakai background blend mode multiply. Nah, begini. Oke, kita masukkan ke sini. Background blend mode multiply. Oke, warnanya sudah. Selanjutnya kita akan membuat logonya berada di tengah. Tapi sebelum itu kita mau kasih padding lah untuk setiap itemnya. Item footer. Karena ketiga item ini mempunyai kelas item footer ya. Jadi kita kasih padding atas bawahnya 30 pixel, kiri kanannya 0. Khusus untuk item footer yang pertama, karena di sini sudah ada padding dari footer. Coba kita inspect dulu yang ini. Kita mau hilangkan padding atasnya. Nah, untuk itu item footer 1, padding top 0. Udah? Terus pada item footer 1 kita mau kontennya berada di tengah. Jadi text align center. Dan with logonya, kalau logo tadi sudah kita kasih nama yaitu logo footer. Logo footer width-nya sekitar 200 pixel. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk style bagian di bawah. Terlalu jauh ya. Item footer paddingnya 15 lah. Karena di atas bawah jadi totalnya 30. Yang ini 15, ini 15, jadi 30. Kemudian kita masuk ke bagian kontak. Item footer 2. Tapi sebelum itu kita kasih title-nya dulu ya. Kalau kita lihat di sini title-nya ada garis bawah. Item footer
yang ada H3-nya, kita kasih warna dulu, colornya putih, pagar FF, positionnya relatif, karena kita mau nambahkan garis dengan posisi absolut. Font size-nya 20 pixel. Lalu yang item footer H3 kita tambahkan after-nya di sini. After kontennya 0, kosong. Kemudian ya width-nya 50 pixel. Ini artinya ini akan membuat sebuah elemen baru setelah H3, sebelum penutup H3 seperti ini. Nah, di sini dia. Kalau before, dia akan menambahkan elemen baru setelah pembuka. Kalau yang last, kalau after, sebelum penutup. Oke, kita masuk ke after lagi. Width-nya 50 pixel, height-nya 5 pixel aja. Background color putih. Kemudian posisinya absolute. Dia sudah berada sekarang di kanan bagian atas. Kita mau pindahkan dia ke kiri, maka kita kasih left-nya 0. Terus bagian bawahnya bottom 0. Mungkin supaya ada jarak kita kasih minus sekitar 10. Ya, terus bagian H3-nya kita kasih margin bottom 30 pixel. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk style UL-nya. Jadi item footer yang ada UL-nya, supaya lebih spesifik lagi, ini kita kasih item footer 2. Jadi seandainya nanti di kemudian hari ada penambahan UL lagi di item footer 1, style ini tidak mempengaruhinya gitu. Item footer 2 UL. List style ini untuk menghilangkan atau memberi style untuk titik yang di sebelah kiri. Kalau di Microsoft Office Word ini namanya bulletnya ya. Di sini kita pilih none saja, jadi nggak ada. Lalu colornya, warnanya kita ubah menjadi putih. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat ikonnya menjadi lebih besar. Untuk itu kita pakai lagi item footer 2 yang di dalamnya ada tag HTML_i. Kasih font size-nya 20 pixel. Nah, gini. 25 pixel. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam LI ada tag HTML_i. Nah, inilah yang kita beri style. Selanjutnya kita juga mau, karena ini nggak sama lebarnya, beda-beda ya. Untuk itu kita tentukan lebar untuk i ini. Width-nya 20 pixel. Nah, supaya sama. Oke. Kemudian untuk li. Untuk li kita masuk di item footer 2 lagi. Item footer 2 ULLI, kita kasih displaynya grid, jangan grid lah, flex di sini. Flex, align itemnya center supaya sama tengah dengan ikonnya. Lalu untuk i kita tambahkan width-nya. Untuk i width-nya ini kita tambah supaya ada jarak lagi. Seperti ini, 35. Terus li-nya kita kasih margin bottom 30 pixel. Terlalu besar, kita kurangi dengan menekan tanda panah bagian bawah ya. Kalau menambah, panah atas. Oke, saya rasa cukup. Tapi kalau kita lihat di sini, di Figma dia agak masuk ke dalam sedikit ya. Untuk itu di bagian UL kita kasih padding left 20 pixel.
Nah, begitu. Kemudian di sini satu lagi, karena LI-nya kita kasih margin bottom, maka LI yang terakhir ini kita harusnya nggak perlu pakai margin bottom karena nggak ada item lagi di bawahnya kan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fitur last child di sini. Last child ini anak yang terakhir gitu. Jadi kita copy ini dulu. Kita tambahkan titik 2 lalu last child. Jadi anak terakhir dari LI, margin bottomnya kita kasih 0. Oke. Kemudian lanjut ke bagian mapnya. Di sini ada di item footer 3. Item footer 3 iframe width-nya 100%, lalu height-nya 200 pixel. Oke. Sepertinya kelihatannya sudah rapi. Coba kita kopikan semua stylenya masuk ke dalam 320. Oke, simpan. Ini mapnya juga sudah jalan ya. Gunakan 2 jari ini untuk map, untuk mobile. Coba iPad mini yang 768. 768 ini kalau kita fullkan jadi 3 kolom kurang bagus, nggak muat nanti itu. Kita akan bikin 3 kolomnya mulai dari 1024 aja. Ya, sini. Kita coba masuk ke container fluid. Tapi footernya kita ubah dulu. Footer paddingnya atas bawahnya 40 pixel tetap, kiri kanannya 0 aja. Kemudian di container fluid kita di sini bisa menggunakan display grid. Nah, di sini. Kemudian grid kolom, template kolomnya, karena ini ada 3 kolom, kita harus tentukan width kolom pertama, misalnya 33,3%. Spasi, kolom kedua 33,3% lagi. Sudah 2 kolom. Kalau mau 3 kolom, tambah lagi 33,3%. Nah, kenapa 33,3%? Karena 100%, 100 dibagi 3, hasilnya itu 33,3333 sekian. Oke guys, sekarang kita sudah punya 3 kolom. Tapi untuk item footernya, karena ini terlalu mepet, jadi kita bisa tambahkan di sini padding. Nah, bukan item footer 1 ya, tapi item footer aja karena kita mau kasih untuk setiap item footernya. Misalnya padding kiri atas bawahnya 0, kiri kanannya 10 pixel. Atau kalau kurang ditambah jadi 20 atau 15. Oke, 15 pixel aja. Oke, sudah bisa seharusnya. Tapi kita mau logo yang pertama, item footer 1 ini. Item footer 1 kita mau dia display grid lagi. Tapi align itemnya center, justify kontennya center juga. Nah, ketika align item dan justify content ini sama-sama nilainya center, kita bisa singkat dengan place item atau place content center. Place content center ini artinya justify contentnya center, align itemsnya juga center. Nah, sekarang logo sudah berada di tengah ya guys. Kita kopikan, lalu dimasukkan ke dalam 1024. Refresh. Tapi ini kurang bagus karena logo mapnya ke bawah. Untuk itu coba kita kurangi tinggi dari mapnya iframe. Footer A3 iframe. Height-nya kita kurangi misalnya 150. Oke, sip. 150 kita copy, masuk
masukkan ke dalam 1024. Coba refresh lagi dan save. Sudah oke. Gimana dengan tampilan desktopnya? Coba ini kita matikan dulu, kita kecilkan. Sekarang ya, dia lebarnya sudah memenuhi layar. Refresh. Tapi sepertinya mapnya perlu kita tinggikan sedikit untuk 1200 ini. Iframe height-nya mungkin 250. Kita masukkan dia ke dalam 1200 pixel ini untuk desktop. Dan kalau logonya di tengah ini juga kurang bagus, makanya kita mau ini kita rata atas saja. Itu masuk lagi item footer 1. Di item footer 1 ini kita bikin place itemnya kita unset dulu. Jadi yang place item yang sebelumnya itu nggak dipakai. Terus di sini justify kontennya kita mau pakai center. Nah, dan align itemnya tetap di atas. Gimana? Kita mau praktekkan dulu ya. Coba lihat align items. Kalau dia di in itu di bawah, center atas. Kalau dia start atau baseline itu di atas. Center tengah ya, maksud sorry. Center tengah, in bawah, baseline atau start atas. Ada start, in, dan center. Nah, ini kita copy, masukkan dia ke 1200 lagi. Refresh. Nah, ketika dia di 1024, maka center secara vertikal dan horizontal, tapi dia 1200 ke atas, posisinya center secara horizontal dan rata atas untuk secara vertikal. Oke guys, saya rasa itu untuk kesempatan kali ini. Saya mau informasikan di sini bahwa untuk tutorial berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam WordPress. Nah, sebagai informasi untuk desain halaman dalam ini, halaman yang lainnya, di galeri, kontak dan lain-lain, itu akan kita lakukan nanti di dalam tutorial WordPress. Oke guys, terima kasih telah subscribe dan menonton channel saya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.